Oke, selamat siang semua. Saya di sini coba menerangkan sedikit sharing pengetahuan tentang analisa yang paling dasar dulu dari pengecekan handphone dari charger. Untuk charger ini ada beberapa tipe kan, kita semua tahu ada tipe C, tipe biasa. Nah, kalau untuk di jalur charger itu untuk penerangan customer, dasarnya itu dari charger port namanya, yang kita semua tahu modelnya kan kayak begini. Nah, untuk kerusakannya kok bang bisa rusak, itu kenapa? Macam-macam. Ada yang aus karena pemakaian, ada yang kena air, ada yang sudah somplak. Nah, kayak begini, macam-macam. Kalau dia masih empuk, rasanya masih mulus, tapi kok nggak bisa, biasanya sudah aus. Aus itu kenapa? Karena dia kena ada debu, keluar masuk charger, akhirnya dia terkikis, akhirnya jadi tipis, dia nggak mau connect, koneksinya nggak bagus, jadinya dia biasanya jadi ngecasnya nggak normal, nggak mau nambah. Nah, ini. Kalau untuk di jalur IC charger itu berbeda dengan IC power, walaupun nanti masuk ke IC power. Nah, ini contoh di A70 dari port charger. Dari port charger ini kita semua tahu pasti dia akan masuk ke fleksibel. Setelah di fleksibel, dia akan masuk, namanya ini BTP board nih, namanya BTP board. Biasa kita nyebutnya BTP board yang kayak ini nih, BTP board. Sering somplak kalau di Samsung, itu sering di sininya. Nah, dari port ke fleksibel itu pasti dia masuk ke BTP board, lalu diteruskan ke IC driver charger. Ini contohnya, ini hanya contoh ya. Ini ke sini. Baru nanti dia akan teruskan ke IC power. Nah, ini. Jadi sekiranya semua teman-teman mau ngejelasin ke customer, alurnya seperti itu, dari port masuk ke fleksibel, ke board BTP yang ini, masuk ke driver, lalu dia masuk ke IC power. Jadi IC power sama IC charger beda-beda, tapi dia tetap akan masuk ke IC power. Makanya kenapa kok ngecas konslet di IC charger tapi handphone tetap hidup lah, karena memang berbeda. Ini hanya contoh kecil biar semua tuh kalau dijelasin ke customer tuh biar kok ini beda, itu beda, nanti sama teknisi yang lain beda. Tapi kalau ini yang kita jelaskan, saya jamin bisa dipertanggungjawabkan karena memang ada jalur skematik yang kita milikin, ya kan? Kalau ini contoh di Infinix nanti masuk ke board melalui LCD, masuk ke board juga BTP board yang ini. Nah, nanti dia ini kan masuk ke sini, dia ini akan tetap masuk ke driver charger. Nah, di sini driver chargernya, di sini. Baru nanti akan diteruskan ke power. Nah, di power itu nanti ada juga yang namanya V-Power. V-Power itu banyak, bisa buat charger error, nggak nambah bisa juga, tapi langka. Ada juga, tapi kecuali memang dia somplak, kena air, atau terbakar. V-Power itu pokoknya di areanya di dekat si IC power. Ini penjelasan singkat aja biar semuanya bisa sinkron kalau menjelaskan. Jadi biar nggak malu kalau ditanya di sini jawabannya beda, ternyata di
counter lain jawabannya juga beda. Kalau kita bisa pertanggungjawabkan karena kita ada skematik. Kalau penjelasannya sesuai ini, mau dibawa kemanapun kita nggak akan malu. Misalkan kok di sana bilangnya ini, bilangnya itu, karena kita ada urutannya, kita bisa lihat. Oke. Nanti besok kedepannya akan kita bikin lagi video-video yang lain, contoh display, sinyal atau yang lain-lain, bertahap. Pelajarin. Salam kompak selalu. Semangat kejar target. Terima kasih.